hukum yang utama itu adalah menyembah Tuhan yang Esa satu-satunya. Kan begitu? Dan aku yang dia utus. Kalau Yesus Tuhan, dia pasti berkata, hukum yang utama itu adalah menyembah aku Tuhan satu-satunya dan mengenal Paulus yang aku utus. Pasti begitu kan? Tapi boro-boro nyebut Paulus. Kan enggak. Nah, jadi dari 3 persaksian dari masyarakat, dari Yesusnya sendiri, ya, maupun dari dalam dari bapaknya sendiri, inilah anakku katanya kan begitu. Bukan inilah aku, bukan. Yang menjelma menjadi manusia, enggak ada Yesus bilang kayak gitu. Nah, anak itu maknanya banyak. Bisa bermana nabi, bisa bermana malaikat. Ya. Bang Al. Oke, lanjut. Boleh nambahkan? Satu lagi Bang, saya nambahkan. Adakah Yesus mengatakan dia Allah itu dilahirkan dan punya ibu dan diperanakan dan beranak? Nah, itu aja Bang. Adakah Yesus itu mengatakan itu? Pasti katakan nabi, pasti dia manusia. Kalau dia manusia, pasti dia dilahirkan. Ya, seperti itu. Gimana tuh, Bang Laskar Kristus? Orang ini nggak bakal percaya dengan ayat-ayat biblosnya sendiri, Bang Jibril. Putus-putus Bang. Tadi tanya apa sih Bang? Sudah Bang akut. Tadi tanya apa sih? Bang Askar, izin dulu ya Bang Abang Daya. Adakah Yesus mengatakan Tuhan itu beranak, punya ibu, dan dia diperanakan? Adakah perkataan Yesus di Bible? Iya, terus. Udah itu aja saya tanyakan Bang. Apakah dia dilahirkan? Perkataan Yesus. Apakah Tuhan itu dilahirkan? Perkataan Yesus itu tidak ada, tetapi nubuatannya ada. Perkataan Yesus tidak ada, tetapi nubuatannya ada. Iya, nubuatannya itu kan bukan dia sebagai Tuhan, tapi kan Tuhan. Tapi kan apakah ada perkataan dia? Apakah Tuhan dilahirkan? Apakah ada Tuhan punya ibu? Apakah ada Tuhan diberanak dan diperanakan? Dan adakah Tuhan bisa dilihat dan didengar? Cobalah Bang. Itu aja lah Bang kita pikirkan. Kalau kita berbicara seperti itu secara logika ya Bang ya. Kita kalau bicara secara logika ya Bang ya, itu tidak ada ya Bang ya. Tidak ada Yesus mengatakan seperti itu. Tetapi kalau tentang nubuatan para nabi-nabi itu bukan secara logika lagi ya Bang ya. Itu nubuatan ya Bang ya. Di suatu bencana yang sudah diprediksikan seperti itu. Rencana apa itu Bang? Jadi Tuhan kan enggak? Bencana maksudnya. Ya. Bencana. Maksud saya bencana. Bencana kan bisa diprediksi, sama halnya Yesus. Yesus itu bisa dinubuatkan ya. Jadi dia begini. Nanti dia mati, lahir dan bangkit seperti itu. Adakah Yesus mengatakan Tuhan itu bisa mati dan bisa hidup lagi gitu? Yesus tidak mengatakan, tidak ada dalam. Ya udah, kalau itu ngapain lagi kita percayakan itu Bang? Bentar. Maulana sebentar. Kalau bisa ngeles. Kalau ajaran itu patokannya adalah Bible. Jadi tanya sama dia, di Bible itu ada nggak pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan? Gitu aja. Kalau nggak ada berarti itu dogma, bukan berasal dari Yesus. Tadi saya tanya, dia jawab dulu, ada nggak? Oh, Abang tadi bertanya gitu ya? Oke, saya jawab. Ada Bang, ada. Dalilnya ada Bang. Tapi saya tidak bawa data ya Bang ya. Sini saya tidak ada, nggak pegang Alkitab, jadi nggak ada datanya. Sebenarnya ada Bang, kalau kita mau belajar ya Bang ya, ada datanya. Ya sebut aja. Kita bisa belajar. Coba disebut.
tadi ya. Oh, tanyanya tadi apa bang? Sorry. Ada nggak di kitab itu menyebut dirinya Bang, Tuhan, atau masyarakat menyebut Tuhan, atau Bapa menyebut Yesus Tuhan? Ada nggak? nggak ada. Sama kita tidak ada. Kalau seperti itu, tetapi kalau kalau menyebut dirinya sebagai Tuhan itu ada sih. Ada. Tuh murid-muridnya itu Tahu, menyebut dirinya tapi kamu sebagai salah terjemah. Guru dan Tuhan kan, bukan guru dan Tuhan, guru dan Tuan itu. ya, Itu Yohanes 13:13. ya. Itu bukan theos, tapi kurios di situ, Tuhan. Nah, kalau Ya, dikatakan di dalam Tuhan tanah bahasa itu nggak sama. Dengerin. Kalau dikatakan Tuan tanah itu masuk, ya, tapi kalau dikatakan Tuhan tanah itu nggak masuk. Itu menunjukkan bahwa itu guru dan Tuan, bukan guru dan Tuhan. Kalau kamu nggak percaya, kamu rujuk kepada teks aslinya dalam bahasa Yunani. Ya, itu Tuan bukan Tuhan. Tuhan, oke. Ya, saya tidak membaca apa namanya teks aslinya ya. Jadi saya membaca yang ada teks Indonesianya ya, Bang ya. Jadi saya mempercayainya seperti itu. Jadi ya kalau di dalam isinya seperti itu ya gimana? Itu nggak masuk. Walaupun isinya salah. Nggak masuk ya, guru dan Tuan baru masuk ya. Atadauni mualliman wasayyidan, itu kan bahasa Arabnya gitu kan, guru dan Tuan. Ya, kan Tuhan ya Bang ya. Oke, terima kasih masukannya. Ya, saya selama ini Bang, tidak bang, membaca bang Dari Laskar, situ, bang Laskar. oke. Itu bukan masukan. Satu lagi. Kalau masukan tuh suara abang kurang kecil, suara abang kurang gede. Itu masukan bang. Itu fakta bang. Maaf. Enggak, maksudnya Mesti diluruskan nih. iya. Ya, maksud saya nggak tahu bahasa aslinya seperti apa ya. Jadi sudah disebutkan ya kalau kata Tuhan itu Tuhan ya. Ya Bang Al ya. Ya, itu. Bang Jadi, Jibril, no, saya Injil percaya dengan bahasa Yunani lalu diterjemahkan coba biar dia paham. Soalnya itu Elai aja ngaku itu salah terjemah itu. Yang mana nih? Yohanes 13:13. Nah, Bang Jibril pamit dulu turun ya Bang. Ada apa? Siap Bang Maulana, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semua, pamit ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alfi. Yohanes 13:13 kan? Iya. Yo. Coba bukannya di Bible. Lanjut, betul. Biar coba Alfi bacain untuk Bang Laskar ini. Jangan Alfinya yang digedein. Coba, Alfi Bang. lagi nggak dua perangkat. Screenshotnya jauh Coba soalnya. Bang. Iya. Oh. Boleh minta tolong Bang Oke, Jibril oke. ditampilkan aja Greek coinnya. Nih Bang. Biar nggak Yohanes 13:13 kan? Iya, kita buka dulu Yohanes 13:13. Yuk. Nanti kita menggunakan 3 dalil di sini untuk mengukur gitu. Nanti kita akan ke Prakheis pasal pertama, nomor plat ke-6, sama balik lagi ke Yohanes pasal 12 butir 21. Kita uji banding tekstual di sini. Nah, Jangan turun dulu ya, Bang Laskar ya. Bang. Yang singkat ya Bang ya. Yang singkat aja. Soalnya nanti Ya, aku aman. ada acara. Siap. Jam 3. Kita gunakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Yohanes 13:13 kita ambil dari Bible Hub. Ya. Humeis poneite meho didaskalos kaiho kurios kai kalos bawah legete eimigar. Di sana
kelihatan ya, ada Kyrios tadi mana? Nah, number strong 2962. Kawan-kawan boleh dicatat tuh atau di screenshot. Kita nggak usah ke number strong ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di bawah itu kan ada noun ms itu dia berupa non nominatif gitu. Kalimat nomina, maskulin singular. Ya. Sementara Arbi, di Daskalosnya coba di zoom coba, di Daskalosnya terjemahin coba. Didaskalos itu guru. Didaskalos itu guru atau pengajar tuh, teacher. Kita substansinya ke Kyrios aja dulu. Kyrios di sini kan bermakna nominatif nih. Teks nominatifnya nih, kalimat nominanya. Vokatifnya apa sih? Nah, coba kita ke Acts pasal pertama nomor punggung ke-6 tuh, Kisah Para Rasul. Boleh minta tolong lagi Bang Jibril? Sebenarnya apa sih kalimat vokatif dari Kyrios ini gitu? Dilafalkan seperti apa gitu? X berapa? Ya. 1 pasal 6. Pasal 1 butir 6, maaf. Di situ kan maka berkatalah dia, ada kata Kyrios enggak di sana? Kyrie. Karena dia mau cepat katanya. Nah, ini kan Kyrie dibacanya. Kalau Tuhan Theos. Nah, di situ kan di bawahnya NVMS gitu. Kalau diarahkan kursor ke sana berupa non vokatif dia, vokalnya begitu. Pengucapan kata Kyrios kepada orang lain yang langsung ditujukan itu vokalnya menggunakan kata Kyrie gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 12 nomor punggung ke-21, kalau kita ke Yohanes pasal ke-12 nomor punggung ke-21. Yohanes 12:21. Nah, di sini kan terjemahannya lebih kurang begini tuh. Alfi bacakan terjemahannya dulu. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, kepada Filipus nih, Tuannya datang dari kata Kyrie juga tuh. Vokatif nggak? Non vokatif nggak tuh? Nah, ternyata Filipus juga dipanggil Kyrie, pertinyi ini. Apabila di Kisah Para Rasul pasal pertama nomor punggung ke-6 tadi Yesus dipanggil Tuhan dengan vokal Kyrie, apakah Filipus juga Tuhan? No. Kenapa tidak? Kan sama panggilannya. Gelarnya sama. Tuh. Sama-sama Kyrie vokatifnya. Terus kenapa Filipus gak dituhankan? Tapi dia Karena Filipus bukan Tuhan. nah, karena dia itu tuh. Oh, karena Filipus bukan Nah, Tuhan, dia sedangkan Yesus Tuhan gitu. Oh gitu. Iya. Kok lemas gitu bang suaranya? Semangat dong. Lagi ngatur benik ini sebentar. Oh, dia nggak nih diskusi nih berarti. Oh, saya menyimak bang, tenang. Tenang, jangan begitu bang. Saya menyimak kok. Makanya Jadi saya jangan ajak saya serius bang. Tapi kalau saya mau diajarkan silakan, saya nyimak sama saya catat juga. Catat saya nanti saya salin lagi gitu. jadi Buku kalau Yohanes 13:13, kalau Yohanes 13:13, Humeis meho didaskalos kaiho kurios kai kalos legete emigar, di sana dimaknai sebagai kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Wah, Filipus harus dituhankan Guru juga dan harusnya. Tuhan. Iya, harusnya Oh. Filipus dituhankan juga. Karena Filipus juga menyandang Tapi gelar Kyrios, Filipus itu bukan Tuhan. Tapi ke Filipus itu kenapa tidak disebut dia Tuhan? Karena Filipus itu tidak Bukan- dapat Bukan Tuhan. tidak bukan dapat- Tuhan. bukan
eh, ti- tidak dapat memberikan mukjizat begitu. Udahlah, Bentar, tutup bentar. kamera aja. Di Bang. mana tadi ada kata-kata Yesus itu Tuhan? Di mana? Di mana? Kalau kata kiri ya itu tadi kan Filipus juga sama disebut sama juga seperti itu. Jadi bukan Yesus saja yang dikatakan Tuhan. Kalau itu diterjemahkan Tuhan, ya. Filipus juga menggunakan kata yang sama gitu. Jadi tidak tepat kalau memakai Yohanes Oke, 13 Bang. ini, gitu loh. Iya, saya kan membaca Coba cari ayat yang lain coba, karena ada ya, Bang, ya, kata gitu. sudah salah tadi. Apa mananya? Tuhan. Vokatif nomina ini seperti ini ya contohnya. Ini kan sama-sama nakiroh ya, sama-sama gelar. Kata ibu Iya. ibu itu gelar karena dia bisa di sandangan kata kepemilikan. Ibuku, ibumu, ibu mereka, ibu kalian. Nah, itu bukti bahwasannya kata ibu itu adalah gelar. Ibu itu teks nomina dia. Sedangkan vokalnya kalau kita belanja di pasar nih gitu. Penyebutannya itu bu, bukan ibu. Bu, harga ikan ini berapa? Nah, itu teks vokalnya tuh, vokatifnya. Nah, begitu juga dengan apa yang Alfi paparkan tadi mengenai kata kurios dan kurie. Ya. Nah, pada saat kurios Lanjut, Bang. dipaksakan sebagai Tuhan, maka muncullah pertanyaan, apakah Filipus itu Tuhan? Apakah pemilik keledai yang dipinjam pada saat Yesus menyuruh 2 orang murid yang ambil keledai di kota seberang itu pemilik keledai juga Tuhan? Dipanggil Kyrie juga soalnya pemilik keledainya. Kyrie. Nah, Iya. Grekoine ini ada nggak diajarkan di gereja, Pak? Kenapa? Ada nggak pembahasan Grekoine ini masuk ke dalam pembelajaran gereja? Itu pembelajaran, kalau nggak salah, pembelajaran teologi, bukan pembelajaran di gereja. Oh, di STT ya? STT, betul. Jadi kalau nggak masuk STT, nggak ada lah dapat Nggak ilmu kayak bisa. gitu ya? Betul. Hanya orang-orang yang masuk STT aja. Dan yang mungkin sedikit tahu lah tentang seperti itu. Alfi, kamu itu belum punya Roh Kudus, Alfi. Jadi kamu nggak akan ngerti Biblos itu seperti apa, nggak akan ngerti kalau nggak punya Roh Kudus. Sabar, Bang Yubi. Nggak apa-apa, Bang Yubi, kita sama-sama belajar. Yang tadinya saya tidak tahu, jadi tahu. Bahasa aslinya seperti itu. Iya. Nanti saya catat. Nanti saya download lah aplikasinya kalau ada. Aplikasinya itu apa Al-Quran, itu, Bang? Al-Quran, Alkitab. Di Play Store tuh ada aplikasi Alkitab cover biru Cover yang biru. yang mengeluarkan tuh dari dari pihak Sabda. Jangan cuman aplikasi Dia Alkitabnya keluar aja. kayak bahasa aslinya gitu ya, Bang ya. Itu diunduh lagi berbagai versi macam bahasa tuh dia diunduh banyak di lagi. seluruh dunia. Iya. Oh, Dia saya di dalam belum aplikasi ngambil. ya nanti Berarti di dalam Alkitab yang biru itu ya, Bang ya. Tapi jangan itu ya doang. Ada juga yang namanya aplikasi tafsir. Nah, itu ada logo salibnya juga tuh. Ya, nanti kita carikan. Saya mau belajar di situ biar tahu. Nanti kalau ketemu lagi biar paham. Oke. Terus kalau Lanjut, yang dibuka Jose tadi itu kan website Bible Hub. Itu kan berupa website interlinearnya. Ada juga aplikasinya. Apa itu, Bang? Nama aplikasinya Greek dan Hebrew interlinear. Oke, saya kasih tambahan dulu ke Kristus nih ya. Jadi begini, untuk memastikan bahwa itu salah terjemah, polanya begini Kristus. Kami melakukan komparasi teks dari 3 bahasa, Arab, Hebrew, dan
Greek Koine Yunani. Nah, ketiga-tiganya itu semua menyatakan Tuhan, Grie. Iya, tidak ada satupun yang menuliskan itu Tuhan, kecuali terjemahan kesalahan LAI. Nah, kalau abang nggak percaya lagi, abang komparasi lagi dengan terjemahan Bible awal-awal tahun 80-an. Semuanya menyebutkan Tuhan, bukan Tuhan. Ya, jadi begitu cara memverifikasinya, sehingga itu sebuah kepastian, memang kesalahan terjemah, bukan kita ngira-ngira atau merubah, tidak. Oke, lanjut. Berarti itu kalau kita membaca kitab itu kalau terjemahannya salah ikut salah ya bang ya? Iya. Ya baru tahu kalau itu salah. Kenapa LAI kok enggak? Kenapa LAI tidak direvisi? Tetap aja Bang, masih Bang Laskar Kristus. Ini untuk membuka apa? Cakrawala pemikiran abang aja sedikit nih bang. ya. Di seluruh dunia bang, di seluruh dunia, di Amerika, Italia, Prancis, semua bang, di seluruh dunia, Biblos itu nggak ada yang namanya Tuhan Allah bang. Iya, betul. Itu seluruh dunia bang. Tuh, kata Allah tidak ada. Nah, jadi cuma pengikut lai bang yang pakai. Ya, karena Nah, kalau saya baca ya bang ya, sorry tak potong bentar ya bang ya. Kalau saya baca itu bukan LAI aja sih, di terjemahan lainnya seperti terjemahan ILT itu tidak pakai kata Allah, justru ILT yang membenarkan kata Allah, jadi Elohim, Adonai. Iya. Yahweh, Dia menggunakan Elohim atau ilah tuh. Semua kata Allah itu ditiadakannya. Itu yang mengeluarkan dari CV Yayasan Lentera Bangsa. Alfi tahu. Dan untuk kita membuka cakrawala tadi ya. Tuh. Salahnya Bang Laskar di sana nggak lagi megang Nggak Bible pegang ya. apa-apa, pegang setrika bang. Sorry ya, sama setrika. Bang Jibril, ini nggak perlu, Bang Jibrilnya nggak perlu open cam. Masih di depan laptop tadi bang. masih dong. Coba dibuka di Alkitab Sabda, Isayahu pasal 53 nomor punggung ke-9. Yesaya 53 53. nomor plat yang ke-9. Oke. Yang Orang yang menempatkan menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. di pojok kiri atas ada yang menu atau fitur tafsiran dan catatan dan Oke. tafsiran. Oke. Nah, kita pergi ke footnote Yerusalem. Oke. Di footnote Yerusalem di bagian kedua, penjahat-penjahat dalam naskah Ibrani tertulis orang-orang kaya gitu kalau nggak salah Alfi. Bener nggak tuh? Iya. Alfi nggak lagi di depan perangkat ya? Nggak ada HP juga di sini. Sama bang. Bener nggak? Makanya saya bilang. Nih, Makanya saya bilang Nah, jangan serius sama saya. ini parah nih. jadi Bang Laskar Hoi. di dalam footnote-nya itu kan dikatakan Yesaya 53 pasal 9 kata penjahat-penjahat dalam naskah Ibrania tertulis orang-orang kaya, bener gitu ya. Tapi diterjemahkan sebagai penjahat-penjahat oleh LAI. Itu kan TB1. Nah, Alfi kenal kan sama antum nih. Iya. Kenalkan sama abang. Tuh. Ini versi kedua dikeluarkan LAI. Jelas ya? Ada logo. Ini bukan logo coklatos. Ya. Dikeluarkan oleh orang Betul. yang tidak sholat Jumat, tidak sunat, pemakan B2. Jelas tuh. Jadi karena dikatakan di footnote Yerusalemnya tadi itu penjahat-penjahat di sana bermakna orang kaya, direvisi sama LAI bang di TB2. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Jelas ya? Yang tadinya ditunjukkan oleh host itu kata penjahat-penjahat berubah menjadi orang kaya. Nah, Karena sesuai ini parah nih.
Pasti, Revisi, Bang. revisi terjemahan. Dan menekamnya di antara orang kaya. Versi TB2 2023. Banyak banget. Tuh, Saya baru tahu ada TB versi 2022. ada. Ini jelas ya. Iya. Ini Lanjut, bukan lambang suku cadang motor, bukan lambang PT Unilever, bukan. Hmm, Ini LAI. Orang yang nggak sholat Jumat, nggak sunat, pemakan B2. Ada Ustaz Sugi. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sehat Alfi Ustaz Sugi? Alhamdulillah sehat Bang Alfi. Lanjut. Itu berarti orang yang percaya Yesus dikuburkan di antara penjahat itu sesat dong. Wah, tipu-tipu aja nih si LAI ini gimana sih? Karena gini Ustaz Sugi. ya begitu. Pada saat di terjemahan yang TB1 tertulis dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, kan gitu ya. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu cocok loginya nanti ke Lukas. Nih, Alfi tunjukin nih. Itu kalau kita Lukas kayak berubah-ubah gitu saya kencingi itu. Cocok loginya tuh dikatakan Kalau Quran itu seperti nubuatan. Cocok loginya tuh dikatakan dia mati di antara penjahat-penjahat. Itu nubuatan dari Lukas pasal 23 nomor punggung ke-33. Dikatakan di Lukas pasal 23 nomor 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesua di situ dan juga 2 orang penjahat. Makanya diterjemahkan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Tuh. Nah, karena dia disalib itu bukan sendirian tapi bertiga, ada kiri kanan 2 orang kan? Dan 2 orang Iya, itu adalah itu disalib 2 orang. penjahat. Makanya di Yesaya pasal 53 dipelintir dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat. Tapi di TB2 Tuh. LAI udah insaf. Maka dikembalikan kepada teks asli di mana berbunyi dan dalam makannya di antara orang kaya. Begono. Orang kaya. Oh, harusnya Berarti ini orang nggak kaya, cocok Bang, untuk ya. Yesus ini saya ini. Gak bisa, Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Kalau ditanyakan, apakah Yesus itu tampan? Oh, tampan. Sementara di Yesaya 53 pasal kedua dikatakan di sini ia tidak tampan dan tampak mulia untuk dipandang. Coba Gimana ayat ini? 2 itu. Nomor 2. Ini Ya, coba sebagai dibaca. sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Hashem Terus. dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Nah, pertanyaannya Tuhanmu kan tampan. Bentar. Di ayat 2 itu menjelaskan bahwa yang dinubuatkan itu dia dari perempuan mandul, kering. Bukan wanita subur. Coba tuh dibaca tuh. Jadi nggak Oh, cocok bisa. untuk Yesus itu. Kok bisa, Ki? Ya, Yesus dari perempuan subur. Maria, bukan mandul dia. Kalau dia mandul kering. Iya. Oh, gitu ya. Gitu ya, Bang, ya. Iyalah. Iya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak De. Itu mustahil untuk Yesus Pak De. Iya, itu mustahil untuk Yesus. Kenapa? Karena itu diperuntukkan untuk Yesus. Ya, masa Tuhan tidak tampan? Kan nggak lucu Pak De. Tuhan itu harus tampan, rupawan. Nah, itu Tuhan. Kalau Tuhan Kan tidak Tuhan, tampan Nabi ya aja. mana tertarik. Makanya kalau di Islam itu Nabi itu Mustafa, ganteng. Nggak ada Nabi kok merongos. Siapa yang mau ngikutin Nabi merongos? Harus ganteng, berwibawa, ya proporsional. Iya Pak De.
Utusan saja harus tampan, harus ganteng biar banyak yang tertarik kan gitu. Nah, ini yang katanya Tuhan tidak ganteng, awut-awutan. Rambutnya keriting pula yang di Afrika gitu kan. Mana ada yang mau ikut Pade? Jadi kitab Yesaya itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Yesus. Apalagi kalau kita lihat Yesaya 1 ayat 1 itu kan. Kelihatan Yesaya bin Amos. Coba dibaca itu Yesaya 1 ayat 1 itu. Itu sama sekali nggak nyambung ke Yesus. Kita bukakan ya. Yesaya 1 ayat 1. Yesaya. Nih. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Garis bawah ya. Dalam zaman. Nah itu dia. Yang perlu diperhatikan di situ. Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezkia, raja-raja Yehuda. Ini zamannya yang dilihat oleh Yesaya. Pada zaman itu. Pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezkia, raja-raja Yehuda. Nggak sampai ke zaman Yesus. Itu penglihatan Yesaya, ruang lingkupnya itu. Makanya tidak ada satu ayat pun yang cocok untuk Yesus. Misalnya orang Kristen ngambil Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Ternyata Immanuel itu sebagai tanda untuk Ahaz. Kalau kita baca dari ayat 1, Yesaya 7 dari ayat 1 itu kita baca dengan baik. Di situ kan Ahaz itu gentar tuh. Dia ketakutan terhadap dua raja, yaitu Raja Pekah dan Raja Rezin. Nah, Tuhan itu memberi jaminan kepada Ahaz bahwa negerinya Ahaz itu tidak akan diserang oleh dua raja itu. Sehingga Yesaya ngomong sama Ahaz di ayat 10-nya, minta kalau kamu tidak percaya, mintalah tanda sama Tuhan. Tapi Ahaz tidak mau. Tuhan sendiri yang akan memberi tanda, yaitu lahirnya seorang anak dari perempuan muda, dan ia akan diberi nama Immanuel. Jadi pertanda itu untuk Ahaz. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 16, sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan buruk, negeri yang kedua rajanya kamu takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi sebelum anak ini besar, sebelum anak ini balik, dua raja ini udah meninggal, negerinya kosong sudah. Jadi nggak sampai terjadi penindasan terhadap Ahaz. Nanti kalau kita lihat di dalam Yesaya 8 ayat 8, Immanuel nongol di situ. Ya, di Yesaya 8 ayat 8 itu coba dibaca itu. Yesaya 8 ayat 8. Tuh. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Immanuel udah nongol di ayat 8, gak nyampe ke zaman Yesus. Begitu. Manual itu apa Pak D? Allah bersama kita. Oh. Saya datang kok pada diem. Aku mau diem aja lah. Kita lagi dengerin. Lagi dengerin Pak D. Tapi nggak apa-apa Pak D. Kalaulah Yesaya itu 53 itu dipaksakan untuk Yesus ya nggak apa-apa. Tapi harus menanggung konsekuensinya. Yesus tidak tampan, tidak ganteng gitu kan. Lalu dibaca yang di ayat 10 Bang Jibril. Yesaya 53 nomor 10. Coba dibaca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. No, Tuhan beranak pinak, punya keturunan. Itu kalau dipaksakan.
Tuhan punya keturunan kan? Jadi sebenarnya siapa yang comot-comot ayat nih, Bang? Ya nggak tahu, kita itu nggak bisa paham Bible kalau kita itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Iya bang, betul sekali. Ini ada Mbak Jess, ada Mbak Joy Solin di bawah nih, diajak Banyak main. juga ya, banyak juga ya orang mengambil ayat Alkitab tetapi tidak mengerti. Ya baik orang Kristen maupun orang Muslim sendiri mencomot-comot Alkitab tetapi tidak tahu konteksnya. Nah itu susah. Itu dia Bang Laskar Kristus. Yuk Itu dia. kita Laskar, open kameranya, sebentar. habis itu satu jari kita tunjuk ke atas Bang. Yuk. Udah itu Agung itu bohong-bohongan dia Host, itu. bentar, host. Kemarin udah mualaf. Jadi bohong kesimpulannya, bentar. Kesimpulan saya, mana tadi ayat yang saya minta dari Kristus yang menyebutkan Yesus itu Tuhan di dalam Bible, ada nggak? Belum dijawab loh. Nggak ada. dia. Temung. Oke, kalau Orang ada berarti yang bilang Yesus Kristus Tuhan itu siapa? LAI sendiri mungkin. Sekarang ajarannya mau diikut ajaran Yesus? Itu pertanyaan selanjutnya. Jelas sejarah Yesus bukan LAI-nya, bukan terjemahannya. Nah, ajaran Yesus dia Tuhan apa enggak? Bisa ya, bisa enggak. Kalau bisa iya, tadi kan saya minta ayatnya, nggak bisa nunjukin. Mana tuh, nggak konsisten loh. Ya, karena di dalam Alkitab sendiri dijelaskan Bang ya, bahwasannya Yesus ada Bukan firman ayatnya yang mana? Saya tanya ayat ini, bukan ngira-ngira, nggak boleh asumsi diskusi. Ayatnya saya minta, Iya, ada nggak? ayatnya ada. Karena kenapa Yesus itu Nah, coba tuh. menjelma menjadi manusia itu ada terjawab di dalam mana nih? Di dalam kitab Yohanes 14 ayat berapa yang lupa, yang mengatakan bahwasanya nyebut firman itu menjadi Yesus. manusia. Dia nggak nyebut nama Yesus. Manusia itu ada Iya, berapa miliar? manusia itu Banyak siapa? manusia itu. Ya, manusia di situ ditunjukkan kepada siapa? Kalau enggak kepada Kristus, begitu pemahamannya Bang. Jadi ayat Yohanes 14 itu ayat berapa ya, lupa kok. Ayat 2 apa ayat 3 yang mengatakan bahwasanya firman itu menjadi manusia, sehingga manusia itu siapa? Karena Bang tanya manusia itu siapa? Yaitu Kristus sendiri yang menjelma menjadi. Di mana ayatnya yang menunjukkan bahwa firman menjadi manusia itu adalah Yesus? Itu ayat yang mana? Coba tunjukkan, coba. Coba tunjukkan. Yohanes 14 ayat berapa ya, lupa kok. Baca. Yohanes 14. Aduh, lupa ayatnya di mana. Kayak ingat tuh Yohanes 14 yang mengatakan firman menjadi manusia atau menjadi daging. Bukan, ayatnya firman menjadi Yesus loh. Yohanes 1 ayat 14, bukan Yohanes 14, Bung. Ya, itulah. Kebalik. Yohanes 1 ayat 14, betul. Yohanes 1 ayat 14 itu disebutkan bahwasanya dia itu firman menjadi manusia. Ya, manusia itu apa? Menjadi firman itu menjadi menyatu dalam tubuh manusia, gitu. Tapi manusianya sendiri tidak
Bang Al, kalau konsekuensi. diskusi sama si Agung ini jangan terlalu serius. Anggap saja kita sedang melawak gitu. Karena orang ini pernah berpura-pura masuk Islam lalu mengaku murtad dari Islam gitu loh. Ini pasien Pak D, pasien saya dari 2017 ini. Jadi dia sudah tahu sebetulnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan. Tapi dia tetap memaksakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena itulah doktrin-doktrin gereja. Yang doktrin tersebut Ayubi. akal sehatnya. Bentar, Ayubi. Kalau dia masih berkeyakinan seperti itu, berarti dia kan masih punya hujah, masih punya dalil. Ya kita minta keluarkan dalilnya gitu. Yang menyebutkan telah menjadi daging atau menjadi manusia itu dia menjadi Yesus. Itu siapa yang ngomong seperti itu? Karena ya kalau disebut manusia itu banyak, ada Daud, ada Salomo, ada Hizkiel, ada Daniel ya, ada Samson ya, banyak. Yang mana satu? Jadi kenapa kok bisa ke Yesus itu? Sebentar. Kalau kamu bilang itu buat Yesus jadi manusia, harus ada penjelasannya dari siapa? Siapa yang ngomong seperti itu bahwa itu untuk Yesus dia menjadi manusia? Ada nggak Paulus ngomong itu? Atau siapa yang ngomong gitu? Coba jelaskan. Jadi nggak boleh asumsi. Kalau diskusi ilmiah tuh nggak boleh asumsi. Harus clear gitu loh. Kalau itu memang dikatakan telah menjadi manusia adalah Yesus, harus ada ayatnya mana gitu. Kalau enggak ya itu asumsi lah. Kan tadi dalilnya sudah ada. Tadi kan diminta datanya. Linknya. Kan Itu disebutkan. sebenarnya yang firman jadi manusia itu bukan cuma Yesus. Dilihat di ayat 13-nya coba. Tolong bacakan ayat 13. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Itu berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menciptakan. Ya, Tuhan itu maha kuasa. Dia bebas menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Ada perempuan yang seharusnya tidak bisa punya anak lagi karena mandul, dia punya anak. Seperti Elizabeth, seperti Sarah misalnya. Nah, sebenarnya antara Ishak dan Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu posisinya sama dia. Terlahir ajaib. Bedanya Maria itu tidak punya sperma, ya, tidak punya sperma, sementara Elizabeth dan Sarah tidak punya sel telur. Itu bedanya di situ. Ada spermanya Abraham dan Zakaria, ya, tetapi tidak ada sel telurnya Sarah dan Elizabeth. Ada sel telurnya Maria, tetapi tidak ada spermanya laki-laki. Nah, kalau Tuhan berkehendak, jadi namanya Tuhan Maha Kuasa. Tanpa melalui apapun, kalau Tuhan berkehendak menghadirkan manusia, jadi contoh siapa? Adam, Melkisedek. Kalau Tuhan berkehendak, jangankan lewat perawan, tulang bisa dijadikan manusia. Siapa dia? Hawa. Gitu loh. Jadi ketika orang terlahir ajaib begini begono, jangan dijadikan Tuhan. Itu sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa Tuhan itu mampu menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Ada yang dilahirkan tanpa bapak, tanpa ibu. Ada yang dilahirkan hanya dari lelaki saja. Ada yang dilahirkan dari perempuan saja, tanpa adanya seorang laki-laki. Seperti itu sebenarnya. Ini kita sapa dulu nih. Hacker Agama, selamat sore. Selamat sore Abang. Iya, Muslim, non-Muslim Bang? Muslim. Kau mikirnya lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Mungkin karena temanya yang disampaikan oleh Ustadz Sugi Kristonologi belum selesai, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu supaya tidak diputus di tengah jalan. Siap.
Udah selesai Ustadz Sugi tadi. Gimana Bang Hacker Agama? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau dibahas? Ingin bertanya, Bang. Masalah itu judulnya itu kan Tuhan itu Esa kan begitu. Bertanya sama siapa nih Bang? Sama sesama Muslim atau Bang Laskar Kristus? Nggak, bisa ke hostnya, bisa ke Bang Sugi Kristonologi gitu. Bisa. Oke, berarti Muslim mempertanyakan Muslim gitu ya? Enggak, soalnya saya masih awam juga gitu. Masalah Tuhan itu Esa gitu, khawatirnya juga. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Satu, Bang. Allah. Abang Muslim bener, Bang? Iya, Muslim. Coba syahadat dulu, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana nih, Muslim kan, Ustadz Sugi? Ya, dia Muslim. Yang dia tanya apa? Soal ketuhanan. Ya, aneh makanya Muslim mempertanyakan soal ketuhanan. Silakan, Bang. Coba aku Ini diperjelas Kalau orang sudah pertanyaannya. bersyahadat nggak perlu lagi kita ragukan imannya. Nggak boleh kita ragukan. Ya udah dia Muslim. Betul. Maka Yuk. ya apakah ini pura-pura awam atau justru orang berilmu mengaku awam, ini yang bahaya. Itu dia. Tapi Yuk, kalau kita lihat aja dulu. Kristen Ya. ya Kristen aja Bang, Begini, kalau Bang Muslim Jibril, apa? gitu. Kalau Yang juga kalau pelafalan syahadatnya maknyos ini Bang Jibril, agak logat-logat Madura gitu. Yuk, kita lihat aja Aku pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Aku pernah di prank, ternyata Habib ngeprank saya, itu pernah saya gitu kan. Waduh, makanya. Yuk, kita coba aja. Bang Hacker Agama, ayo coba pertanyaannya apa, Bang? Bang, mohon maaf sebelumnya gitu. Nah, kita sama-sama saudara semuanya. Masya Allah. Silakan. Sharing lah, siapa tahu kan. Alhamdulillah juga dapat ilmu banyak dari sampean semua. Tadi sering saya ikuti, saya nengok juga kan, juga di bawah biasa. Terima kasih banyak atas ilmunya. Nah, cuman ada sedikit yang saya bingungkan gitu. Mungkin kita hanya membahas masalah kalau Tuhan itu Esa, tentunya nanti membahas ketauhidan kan gitu. Nah, cuman itu ketika membahas di Al-Quran Ar-Rahman alal arsis tawa, Allah bersemayam di arsy itu, apakah nanti bisa bertempat, apakah memang Mbak apa Jibril, gimana gitu. aku mau Soalnya kan pamit ya. secara makna saja kan kita lihat juga terjemahnya kan kayak bertempat, padahal yang kita ketahui Allah itu kan tidak bertempat, wujud tapi tidak bertempat gitu. Mohon maaf pencerahannya, kami sekelas awam gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bang, tadi yang ngomong mau pamit Bang Laskar kah? Aku ada acara, jadi pamit dulu ya Bang ya. Thank you ya Bang Oke, ya. siap, Nanti siap. kita bahas lagi ya. Thank you Siap. Bang. Yuk, Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril yang tercinta. Siap, Matius. Nih, Bang Matius Muslim apa? Muslim. Waduh, namanya Matius 7:21-23. Masya Allah. Mukallaf, Pak, mukallaf. Oh, mualaf. Mukallaf, Oke. mukallaf. Mukalaf, apa itu? Ya mukallaf. Siap, siap. Enggak, jadi pertanyaannya itu Bang Hacker Agama itu kalau nggak salah ada dalilnya ya di Al-Quran ayat berapa tuh Bang? Surat berapa, ayat berapa tuh Bang soal arsy Allah? Iya, nggak pernah lupa ayatnya, cuman pernah baca kayaknya kan gitu. Kalau kita lihat terjemah kan Ar-Rahman alal arsyis tawa kan kayak Allah itu kan bertempat di arsy gitu. Akhirnya saya mikir, oh Allah Izin. ini berarti bertempat kan begitu. Boleh saya tanggapi? Di surah Toha ayat kelima tuh Bang Jibril. Fadlahi. Yang pertama itu ayat mutasyabihat.
Mutasyabihat itu hanya apa memang kaifiahnya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi ayat itu secara pemahaman itu bisa dipahami. Tetapi bertanya bagaimana kaifiahnya, ulama salaf itu tidak membolehkan, dalam arti itu ada bid'ah. Kenapa? Karena bagaimana Allah itu kebagaimanaannya, dia itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak pernah terbayang, terlihat, terdengar oleh manusia, sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana kaifiah Allah itu beristiwa al-arsy itu. Itu satu yang pertama. Jadi itu kaidah ulama salaf. Memahami tetapi tidak mempertanyakan kebagaimanaannya. Itu satu. Misalnya kalau saya duduk, walaupun Anda tidak lihat, karena bagaimana saya duduk. Kenapa? Karena saya manusia. Pada umumnya saya duduk, ya Anda pasti bisa mengerti bagaimana umumnya manusia duduk, walaupun Anda tidak melihat saya. Nah, tetapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang belum pernah ada serupanya, laisa kamitslihi syai'un, maka kebagaimanaannya itu tidak mungkin bisa dibayang. Itu ya, itu kaifiah yang pertama. Jadi mempertanyakan bagaimana Allah istiwa itu adalah bid'ah, kata ulama salaf. Tidak boleh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaidah ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah menafsirkan ya, Allah beristiwa alal arsy itu ya, istiwa itu adalah dalam konteks kekuasaannya gitu. Jadi dia menguasai arsy itu dan dia di luar dimensi ruang dan waktu. Nah, itu jadi dua sudut pandang. Pertama secara Asy'ariyah, yang kedua secara ulama salaf. Kalau ulama salaf dia mentanzikan sebagaimana ayat itu diterima, ya seperti itu pahami gitu. Tetapi bertanya bagaimana kaifiahnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu, tidak pernah melihat Allah, sehingga tidak bisa dipertanyakan. Seperti itu, Mas. Mantul. Kalau kita umpamakan Maksudnya mutasabihat itu gimana Bang dengan muhkamat gitu Bang? Soalnya saya pernah dengar juga itu ada yang mengatakan muhkamat gitu, cuman kan saya nggak paham. Oke, saya jelaskan begini ya. Allah itu keberadaannya ada dua tanda. Yang pertama ayat kauliyah yang berupa wahyu ya, yang diturunkan dalam kitab suci, itu ayat-ayat kauliyah. Yang kedua ayat-ayat kauniyah berupa ciptaannya, yaitu alam semesta. Di antara kedua itu baik kauliyah maupun kauniyah itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Contoh ayat kauniyah, alam semesta. Ini ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat apa? Yang bisa kita lihat, bisa kita indra, bisa kita dengar, ya, itu muhkamat. Apa yang mutasyabihat? Sesuatu yang tidak terlihat seperti jin. Itu tidak terlihat, itu mutasyabihat itu. Ada tapi tidak bisa diurai. Malaikat ada tapi tidak bisa diurai. Kemudian angin ada tapi tidak bisa diurai. Gas, bakteri dan yang paling kecil sekali. Nah, jadi ilmu kita terbatas untuk elaborasi, ya, itu disebut mutasyabihat, ya. Jadi akal kita terbatas, sehingga Allah menyembunyikan sebagian tanda-tandanya itu agar manusia itu berpikir dan belajar untuk mengeksplor, sehingga manusia itu dapat ilmu di situ. Itu ayat kauniyah. Kemudian ayat kauliyah. Ayat kauliyah Al-Qur'an itu banyak bercerita tentang hari akhir, masalah-masalah keimanan, masalah-masalah gaib, ya. Itu ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Yang apa? Kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu lebih dalam secara detail, kecuali bertanya pada orang yang berilmu, ya, alal ilmi. Fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kamu tidak mengetahui gitu. Nah, yang paling berilmu tentu saja Rasulullah SAW. Jadi berkaitan dengan ayat mutasyabihat ini, sepanjang hal itu dijelaskan oleh Rasulullah kita terima dan kita imani gitu. Tetapi yang Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada kita, maka kita tidak boleh membuat takwil sendiri. Itu kita akan menjatuh kepada kesesatan. Saya kasih contoh begini. Ada orang, mohon maaf ya, gabrul ya, itu orang-orang kebatinan itu, dia bilang, tahu nggak, huruf ba itu ada maknanya, kata dia. Jadi kalau ditanya, kamu tahu dari mana itu mana huruf ba? Ini syekh saya, katanya. Ada nggak hadis yang menjelaskan itu? Enggak, syekh saya itu dapat ini dari Allah, dapat ilham, ilmu laduni, katanya. Itu gabrul namanya. Itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi yang sesuatu yang tidak ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu jangan kita ada-adakan. Kata Rasulullah, barang siapa mengadakan sesuatu, ya, mengucapkan sesuatu atas namaku, maka silakan ambil tempatnya di neraka. Nah, seperti itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abang boleh nambah sedikit? Silakan Bang, silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu pernah dijelaskan oleh Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyat. Yang mana dalam kitab Al-Wasiyat Imam Hanifah mengatakan istawanya Allah Ta'ala, yaitu mengaku bahwa Allah Ta'ala beristawa atas arash tanpa dia memerlukan arash. Dan dia tidak bertetap di atas arash. Dialah yang menjaga arash. Karena sebelum Allah Ta'ala menciptakan arash, karena arash ini juga ciptaan, nggak mungkin dia duduk di situ. Itu kata Imam Hanafi. Karena dikatakan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang lain. Sudah pasti dia tidak mampu menciptakan alam ini kalau dia memerlukan kepada arash. Gitu. Itu menurut Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyat. Kalaulah Allah memerlukan tempat duduk dan bertempat, sebelum diciptakan semua ini Allah di mana? Di mana Allah duduk? Makanya menurut Imam Hanafi, bertempatnya Allah Ta'ala tidak berbentuk jisim. Tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Jadi begitu menurut Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyat. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penyampaiannya para guru-guru, abang-abang. Cuman mohon maaf saya Sebentar, juga Bang. bingung Sebentar, itu Bang Bang. Hacker. Mohon maaf. Bang Hacker sebentar. Oh, iya. Ini ada Ustadz Wafi. Silakan. Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin meluruskan pernyataan Bang Al barusan bahwa ketika takwil itu tidak disebutkan dalam hadis, jangan mentakwil sendiri. Ini pemahaman yang Iya, Bang. cukup bahaya. Iya, saya pun kena tadi di situ, Bang. Tadi saya bilang itu contoh loh, jangan dilebar kemana-mana. Saya kasih contoh huruf ba. Ba itu nggak ada di hadis. Jadi jangan dilebarkan berarti kemana-mana. kan Ya standarnya skip harus dulu ya. hadis. Ini Nah, saya bahaya nggak mau kalau berdebat sama Ustadz, tetapi Ustadz Bentar. jangan Gini, melebarkan tunggu yang tidak dulu, saya diam dulu. ucapkan. Nanti Oke. sampean bantah saya tidak apa-apa, tapi diam Nah, dulu. saya bicara soal huruf ba tadi ya. Silakan kemukakan Oh, hadisnya. Kalau nggak ada Itu selesai. dalam Ya. kitab Jami'ul Jawami ada penjelasannya, Bang. Abang pernah baca enggak? Jangan semuanya Tunggu, Abang tunggu nggak dulu. pernah baca, Abang sesatkan gitu loh. Coba, Masya Allah. coba. Sebentar nih hostnya nih. Berikan saya sebentar. kesempatan ngomong. Inilah ya bahayanya ketika Iya, menyampaikan sebentar. sesuatu itu Sebentar. tidak ada dasarnya. Ustadz Wafi, sebentar. Ini medium room apologet Islam Indonesia, bukan tempat untuk debat sesama Muslim. Jadi mohon maaf, saya mesti tutup ruangannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok begini? Saya kan niat meluruskan ini. Loh, Enggak, saya nggak mau debat. saya di apologet Islam Indonesia itu bagian dakwah loh. Iya, tahu. Kewajiban Bang. saya Tapi, meluruskan. Oke. Ini pemahaman bahaya ini. Semua orang masuk neraka nanti. Iya, Pemahaman seperti Bang ini. Al, tolong Boleh. kita kasih waktu sebentar ya, Syarat. Bang Al. Boleh, tapi dengan syarat. Saya disclaimer dulu ya. Jangan melebar. Saya tanya tadi masalah huruf ba. Kalau memang itu ada hadisnya, jelaskan. Tapi kalau nggak ada, itu fitnah. Saya ingat. Nah, itu. Ulama mana yang mengatakan itu harus ada hadisnya? Kalau kita semuanya pakai hadis, apakah kita kapasitasnya mampu? Apakah semuanya bisa dijelaskan dengan hadis? Tidak. Kan seperti itu. Jangan dikit-dikit orang masuk neraka, guys. Jangan semuanya orang dianggap neraka lalu kamu mengapling surga begitu. Jangan. Ayat-ayat mutasyabihat itu banyak contoh dari para ulama yang menerangkan tanpa hadis. Apakah langsung kita berani menyalahkan para ulama? Orang-orang yang berpemahaman begitu itu jangan apa namanya ya, jangan diberi kesempatan untuk berbicara gitu loh. Tidak paham ayat mutasyabihat ngomong mutasyabihat. Tidak paham ayat muhkamat ngomong muhkamat. Nanti ditanyakan masalah mutasyabihat ngawur nanti. Jadi jangan begitulah. Masa semua harus ada hadisnya gitu. Kalau semuanya ada hadisnya, banyak yang kita lakukan gak ada hadisnya. Jangankan ayat mutasyabihat.
Ya, jangankan ayat mutasyabihat. Contoh saya kasih tahu tentang di dalam surah Toha ayat 5 contohnya ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu istawa di arsy. Lalu ketika para ulama contohnya seperti Imam Malik bin Anas mengatakan mengenai istiwa Allah, Imam Malik mengatakan kama wasofa nafsahu wala yuqal kaifa wa kaifun anhu marfu wa anta rajulusu sahibu bid'atin akhrijuhu faqal fa ukhrijar rajul. Imam Malik enggak pakai hadis loh. Apa kita berani mengatakan Imam Malik langsung sesat? Atau Ummul Mukminin Ummu Salamah yang wafat pada tahun abad-abad awal ya. Dan Al-Imam Rabi'ah bin Abdurrahman wafat tahun 136 Hijriah. Ketika mentakwil istiwa tentang Allah, beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul, wal kaif ghairu ma'kul, wal juhud bihi kufrun. Beliau udah pakai hadis. Kalau takwil itu langsung harus ada hadisnya. Kalau gak ada hadisnya, gak bisa. Ngawur itu. Ngawur. Lalu mengkaitkan dengan sabda Nabi, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Bersiaplah tempatnya di neraka. Ngawur. Saya katakan sekali lagi, ngawur. Semua orang masuk neraka nanti. Banyak ulama yang diklaim masuk neraka nanti itu. Jangan seperti itu. Jangan dikit-dikit semuanya neraka, dikit-dikit semuanya neraka. Tidak semua orang kapasitasnya itu bisa memahami hadis itu langsung. Jangan seperti itu. Orang yang di bawah, yang nonton, akhirnya berpemahaman, oh takwil ini harus ada hadis. Kalau gak ada hadis nanti masuk neraka. Dalilnya falyatabawa maq'adahu minan nar. Ngawur. Gitu. Bahaya loh. Jangan dikira memahami Quran itu kayak memahami biblos. Iya kalau memahami biblos, cukup terjemahan. Maksimal belajar Yunani, Ibrani. Kalau memahami Al-Quran itu sulit. Makanya jangan sembarangan. Anda belum tahu bab nasih mansuh, Anda belum tahu asbabun nuzul, Anda belum tahu isti'arah, Anda belum tahu majas, Anda belum tahu asraru tartibis suwar, Anda belum tahu banyak gitu. Mau berbicara muhkam dan mutasyabih, para ulama itu ada contohnya semua. Dan tidak semuanya pakai hadis. Karena cara memahaminya memang nggak harus pakai hadis, tidak harus pakai hadis itu. Gitu loh. Ada ilmunya namanya Ulumul Quran. Kitabnya ada Al-Itqan, karya Imam Suyuti. Kalau langsung main neraka-neraka saja, wow, bahaya ini. Ingat loh, kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan, kata Rasulullah. Tidak mungkin umat Islam itu mayoritas langsung sesat gitu, tidak akan terjadi. Itu sudah nubuatan dari Rasulullah. Inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir umat Islam akan syirik berjamaah setelah aku mati. Yang dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, itu salah itu. Itu menyalahi apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu. Jadi ngomong Quran itu yang jelas. Saya mulai kesal sebenarnya kepada beberapa orang yang memahami Al-Quran itu secara ngawur. Cuma saya berusaha masa bodoh gitu loh. Saya berusaha cuek-cuek aja gitu. Tapi kadang mendengarkannya itu semakin hari semakin ngawur. Cobalah minimal belajar dulu sebelum ngomong Quran itu. Nanti disuruh baca aja tidak bisa. Monggo yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebentar, Bang. Hacker agama, sebentar ya. Hacker agama, sebentar ya. Iya, Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Wafi. Bang Ala masih di bawah? Atau bisa nanti telepon aja Ustadz Wafinya? Ya, insya Allah. Saya memang sudah mendapatkan banyak laporan dari teman-teman, bahwa Bang Ali ini pemahamannya cukup kaku. Tapi saya cuek, kenapa? Yang penting ya sudahlah, kalau memang mau membela agama, kita biarkan. Yang penting jangan sampai ngawur. Assalamualaikum. Saya jawab sedikit ya tanggapan Wafi ya. Saya nggak mau ada salah paham. Iya. Tapi Bang Layubi sajalah, Bang Layubi sebentar.
Hah, Oh, nggak Bang Al? emosi, santai lah. Kita itu Iya. khilafiyah hal biasa. Jangan Iya. tabukan hal-hal yang Iya. ilmu itu nggak boleh ditabukan. Iya. Ini Iya. bukan khilafiyah Bang Al. Masya Allah. Ini Masya Allah. akidah nanti. Kalau sampai Sebentar dong. Kan Sebentar dong. Sebentar ini hostnya. ada antum mana Ustaz? Antum nggak punya adab. Anak lagi Sebentar ngomong dong. antum. Sebentar. Loh, saya lebih baik dibenci orang Bang- daripada dibenci Bang Rasulullah Wafi. nanti. Bang Wafi. Ustaz Wafi, sebentar. Jadi ini soal satu ayat dalam Al-Quran yang pemahamannya agak sebenarnya tinggal dilurusin aja. Ustadz Wafi sama Bang Al tinggal telepon-teleponan aja menurut saya, daripada ini nanti Tidak digoreng, aja. Saya nggak mau direkam, berdebat. dipotong. Saya cuma bukan. Saya nggak mau ada salah paham. Ya, saya menghormati Ustadz Wafi. Jadi biar netizen nggak salah paham ya. Jadi kalau yang saya tangkap Ustadz Wafi ini pertama dia terburu-buru ya. Padahal saya tidak bermaksud seperti yang dia Nah, itu maksudkan udah menyerang, tadi. udah menyerang, Enggak, udah. sebentar. Bang Al. Enggak. Saya luruskan. Ustadz Wafi ini nggak menjelaskan di mana kesalahan saya. Saya tadi kan Afwan ya. Turunin. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Bang, Jibril, udah. biasa. Iya, silakan. Biasa begini. Ini Silakan, buat udah. Iwan Villa semua yang dibawa juga. Ya, Ustadz Wafi ini adalah divisi dakwah. Ya, kenapa dia naik ke Komal itu berarti ada sesuatu hal yang ingin dia luruskan dan dia sampaikan. Kalau ada perbedaan pandangan itu sah-sah saja, tapi jangan kita pertontonkanlah di sini. Saya tahu karakter Ustadz Wafi. Dia naik tadi itu mungkin karena dia udah nggak sabar di bawah, mungkin mendengar ada yang mungkin berbeda sama dia. Ya, Jadi saya tidak dianggap elok dong. neraka dong, Pade. Iya, kalau nggak diluruskan gitu kan, beda kalau udah diluruskan. Jadi ini buat Ustadz Ali, tanpa mengurangi rasa hormat kepada antum, udah lupakan ini. Kalau antum masih penasaran juga, silakan seperti Dinda Jibril katakan tadi, silakan berkomunikasi via handphone saja, atau Iya, karena di jangan WhatsApp juga dipertontonkan. bisa join. Saya juga bisa join. Kita bertiga Iya, di bisa situ nggak join. ada Atau masalah. kalau nggak kita buka Zoom khusus. Iya. Silakan di situ kan. Karena bukan berarti untuk berdebat, tidak. Kita pun bisa ngambil ilmu di situ. Kita bisa ngambil ilmu di situ, tapi jangan dipertontonkan, dipublish lah. Nggak elok nanti. Yang nggak eloknya itu bukan dari kita Islam, dari oten nanti yang kamu goreng. Kita nggak mau seperti itu. Tapi kalau memang seandainya Ustadz Ali mau juga berdiskusi sama Ustadz Wafi, kita siapkan Zoom. Khusus kita siapkan Zoom, mungkin kita di situ juga akan ikut mendengar, menambah ilmu kita. Mungkin demikian, Dinda Jibril tetap semangat. Biasa Iya, itu. Iya. Pelangi, Terima kasih, Pade. iya, pelangi itu indah karena Saya warna-warninya. sepakat dengan Lanjut. saya sepakat dengan Pak D ini eman-eman nama apologi. Pak D. Ya, nanti, Iya. khawatirnya nanti ada apa namanya ya terlalu terbuka kan begitu. Iya benar. Andaikan ada Begini, perbedaan. saya mau klarifikasi Monggo, sedikit. silahkan nanti didiskusikan secara Gini, saya mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya ini saya tidak pernah. Sebelumnya saya tidak pernah begini. Ya, saya belum pernah begini. Cuma laporan yang ke saya mengenai oknum barusan itu memang sudah beberapa kali, tapi saya cuek saja. Udah, Bang Ustadz Wafi. Menurut saya Abang dari Jibril. kenapa Ya, Bang? bentar, Bang Jibril. Keragama rengkamam ya. Keragama Iya, gimana Bang? orang kamam bian. Abdina orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Mati atanya teti perdebatan. Aliubi mau buat kelima kayak gini makin aku bingung ngomong apa. Kenapa bertanya sesuatu yang menjadi perdebatan gitu. Iya. Itu antara Asy'ariyah dengan yang lain. Makanya Itu kan saya gitu loh. Itu ya, tapingannya Bang Ali itu ya. Tapingannya Bang Ali itu menjadi bukti kedua itu. Itu dia taping begini. Sesuatu takwil harus sesuai Quran dan Sunnah. Kata siapa? Udah. Ustaz Wafi, ada Pak Dem di sini. Oke ya, Ini- Ustaz Wafi ya. Iya, Nanti maaf. kita cari tempatnya untuk itu. Siap. Kita Nggak, cari jadi gini. tempatnya. Udah jam 3:08, sebentar lagi asar. Saya mesti wudhu dan seterusnya. Jadi